Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online karena kapasitas jemaat di gereja masih dibatasi. Sejatinya pun kita beribadah di rumah masing-masing. Kasih Kristus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan memasuki ibadah kita pada Minggu 9 Agustus 2020 yang mengambil tema tidak lagi bimbang tetapi percaya. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan diri, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Dalam saat teduh dimulai. Saudara jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 4 bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Duduk. Nats pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang keempat sampai yang kelima, yang berbunyi sebagai berikut. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita aminkan nats pembimbing dengan menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyi Kidung Jemaat 4 bait yang ketiga, Hai Mari Sembah. Engkau
Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, karena seringkali kami mengerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Dengarkan berita anugerah Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari air mata keselamatan. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 45 bait yang pertama. Tuhan Allah janganlah. Tuhan Allah janganlah Kau menghukum aku. Oh berapa lamakah lanjut amarahmu. Dosaku murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, bahwa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita aminkan petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 45 bait yang ketiga. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan lewat PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati pikiran roh kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih Bapa, dan biar Engkau ya Allah yang menjadi penasihat kami setiap waktu di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan dari Matius 14. Kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Sudah dapat saudara? Baik, mari saya akan bacakan, saudara mengikutinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu,
suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguhlah engkau anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan oleh sinode tidak lagi bimbang tapi percaya. Ya, nah peristiwa Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara, terlebih dahulu didahului dengan suatu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Ya, nah setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul atau 12 keranjang, dan yang makan hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi begitu hebatnya Yesus. Nah setelah Yesus melayani pelayan itu, saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang dengan perahu. Kemudian dia juga meminta semua orang-orang yang mengikutinya untuk segera pulang. Ya, dan Yesus pergi untuk berdoa di suatu bukit. Ini menunjukkan bahwa Yesus selalu punya hubungan yang kuat dengan Bapa, bahwa Yesus selalu mengandalkan Bapa. Ya. Dan saudara-saudara, karena Yesus juga menyadari bahwa kekuatan pelayanannya berasal dari Bapa dan hanya untuk kemuliaan Bapanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus tidak pernah lupa untuk memuji, menyembah, serta minta petunjuk Bapa. Ini penting saudara-saudara. Karena banyak pelayan cuma melayani dengan akalnya, tidak minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Anak-anak Tuhan juga gitu, punya program, dia jalan aja, dia gak minta petunjuk. Tuhan, ini engkau setuju atau enggak? Ini tepat atau enggak? Ini yang ada di hatimu bukan? Tidak minta petunjuk saudara-saudara. Saya akan bacakan saudara-saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku. Jadi Yesus gak berkata-kata sendiri, itu seringkali Yesus katakan. Tapi apa yang dikatakan Bapa. Ya. Jadi Yesus melayani itu bukan semaunya aja, tapi apa yang diperintahkan oleh Bapa. Ini penting saudara-saudara. Karena banyak pelayan gagal, banyak anak Tuhan gagal karena apa? Tidak minta petunjuk kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia jalan sendiri, dia melayani sendiri, dia punya program sendiri, dia atur sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Ini gak boleh ya. Yesus sendiri pun mengatakan bahwa aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku. Kalau Bapa tidak memerintahkan, Yesus tidak berbuat. Kita juga harus seperti itu. Ya, baik di dalam masalah rumah tangga, anak sekolah, kuliah dan sebagainya, perekonomian, usaha, harus tanya Bapa. Pelayanan pun seperti itu. Jangan menganggap wah saya hebat pengalaman, jangan saudara. Karena pengalaman kita tidak menentukan keberhasilan. Tapi kebersamaan dengan Tuhan ini sangat menentukan suatu keberhasilan. Baik. Nah, sekali lagi kita harus seperti Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, para murid itu
tiba-tiba dalam perjalanan dihantam oleh gelombang dan mereka terombang-ambing dikatakan karena angin sakal, angin yang besar membuat gelombang itu menjadi sangat luar biasa. Dan di luar dugaan saudara bahwa Yesus tiba-tiba mendekati mereka dan berjalan di atas air. Mereka belum pernah melihat punya pengalaman orang jalan di atas air. Sehingga mereka bingung, ini apa nih? Jangan-jangan hantu. Dan udah angin yang sakal, ada orang yang berjalan di atas air, ini adalah mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Dan Yesus katakan apa saudara? Ya, waktu mereka takut dan mengatakan itu hantu, Yesus katakan tenanglah, jangan takut, ini aku. Ya, Yesus kemudian berusaha untuk menenangkan hati anak-anaknya. Ya, aku ini jangan takut. Dan saudara, ketika Yesus mengatakan seperti itu, nah, kita tahu sendiri karakternya Petrus. Ya, Petrus itu punya karakter yang spontan. Dia katakan, kalau engkau itu Yesus, izinkan aku untuk berjalan ke situ, atau berjalan di atas air otomatis. Oh silahkan. Dan Petrus pun melompat dan berjalan di atas air karena imannya. Tetapi lihat saudara-saudara, belum lama dia berjalan di atas air, ada angin yang besar, dia juga takut. Dia mulai gentar, dia tidak berfokus pada Yesus, tapi berfokus pada angin, berfokus pada gelombang. Akhirnya dia jatuh. Ya, nah kita juga seperti itu saudara. Seringkali waktu kita punya masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah difitnah orang, masalah di kantor, fokus kita di masalah. Akhirnya kita kebingungan, banyak anak Tuhan mengalami stres. Tapi marilah kita fokus pada Tuhan. Masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Ini seringkali sudah saya katakan berkali-kali. Jangan berfokus pada masalah, berfokuslah pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Cukup. Mujizat pasti terjadi. Dan Yesus yang penuh dengan kasih kemudian mengangkat tangan Petrus dan berkata, mengapa kamu takut hai kamu yang kurang percaya? Yesus itu sedih sebenarnya saudara-saudara. Karena banyak juga anak-anak Tuhan di zaman ini mujizat sudah dialami, pertolongan sudah dialami, setiap punya masalah ketakutan, setiap punya masalah stres. Ini nggak boleh, ini menunjukkan kita tidak bertumbuh. Ya, kita bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan, nyaman, tepuk tangan dan sebagainya. Waktu nggak punya masalah, waktu punya masalah nggak bisa tepuk tangan, nggak bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan. Tidak bisa berkata terima kasih Tuhan, saya masih sakit, tapi aku percaya kesembuhan akan terjadi. Dia malah bingung, kapan sembuhnya, kapan ekonomiku pulih. Percaya saudara, Yesus selalu mendengarkan doa-doa saudara. Yesus tidak pernah berdiam diri. Ya. Seperti Yesus menolong Petrus, setiap hari dia menolong kita. Amin. Baik, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus melatih iman percaya kita, ya, untuk selalu melibatkan Yesus di dalam segala situasi. Ya, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Baik kita ada di kereta, di kendaraan pribadi, di motor, di pasar, di jalan, di tempat tidur, di mana saja. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Yesus tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Yesus tidak pernah menonton kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Tapi dia segera bertindak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus pingin kita menyintai dia 100%. Kita percaya kepada dia 100%. Bukan 50%, bukan 94%. Karena yang 0,06 itu yang bisa iblis masuk mempengaruhi kita. 100% lepas, terserah Tuhan apa yang terjadi. Pasti baik. Ketika kita berserah secara total, Yesus yang ambil alih, pasti masalahnya akan segera selesai. Tapi kalau kita stres terus, bungung terus, ribut mulu, aduh, saling menyalahkan, udahlah. Bukan Yesus tidak menolong, kita tidak mau ditolong. Kita ambil alih sendiri, kita selesaikan sendiri, dan kita mengalami hal yang berat. Ya. Sekali lagi, jadi kebimbangan itu malah membuat segala sesuatu itu jadi berat ya saudara-saudara ya. Acap kali kita tidak
merasa tidak sanggup mengatasi masalah kehidupan kita. Tapi tangan pengasihan Tuhan selalu baru dan selalu baru. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru dan selalu baru. Saya ambil contoh saja saudara ya. Ada orang tua yang merasa, aduh ini anak saya ntar jadi apa? Dia gak pinter. Anak saya ntar jadi apa? Duit juga buat kuliah gak ada. Anak saya jadi apa? Tapi ketika dia mulai membangun masa depannya dengan anaknya, dengan berdoa, dengan melayani, dengan ada di gereja, dengan memuji, menyembah, anaknya jadi sarjana. Ya, anaknya jadi sarjana. Habis dari sarjana dia bingung lagi. Ntar anak saya bisa kuliah sekolah bekerja nggak ya? Saya kan kerjaan susah, lagi krismon, lagi ini, lagi itu. Saudara, kekhawatiran itu diciptakan sendiri. Tapi mereka berdoa lagi, minta tolong Tuhan lagi. Tuhan tolong. Tiba-tiba dia bukan hanya bekerja, tapi punya kedudukan yang tinggi di kantornya. Itu luar biasa. Itu banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, lewat peristiwa-peristiwa kehidupan ini, Yesus menginginkan kita supaya cerdas di dalam Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu fatum salam loh saudara. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tapi seringkali kita lupakan, seringkali kita tinggalkan kalimat itu. Firman itu seolah-olah tidak ada. Jadi seolah-olah kitalah penolongnya. Gak bisa saudara-saudara, lemah, saudara debu dan tanah. Ya. Nah, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggil Yesus setiap hari. Dia pahlawan yang besar. Dia Allah yang hebat. Ya, tidak pernah terlambat. Nah, saudara-saudara, jadi kita perlu mengenal Yesus secara pribadi, perlu mengalami Tuhan Yesus setiap hari. Dan jangan saudara ragukan kasih setianya. Jangan saudara ragukan kesanggupannya. Jangan saudara ragukan kuasanya. Dia Allah yang sempurna. Jadi lewat peristiwa yang kita baca ini, saya bisa katakan pertama saudara, Yesus adalah penguasa alam semesta. Gitu. Maka Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga danau dan ombak pun turun tunduk kepadanya. Perkataannya menjawab semua persoalan hidup anak-anaknya. Jadi kita harus menjelaskan, harus menyadari bahwa Yesus penguasa alam semesta yang membuat kita tidak takut lagi. Yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, yang mati dibangkitkan. Ya, Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sering kita nyanyikan kan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tapi banyak orang hanya bisa bernyanyi saudara-saudara, tetapi tidak beriman. Ya, kita harus bisa bernyanyi tetapi juga beriman. Yang berikutnya, dia adalah Allah yang baik. Allah yang selalu memberikan pertolongan ketika anaknya berteriak, Tuhan, Tuhan tolong. Dia akan memberikan pertolongan seperti kilat, bahkan lebih cepat dari kilat. Dia begitu ajaib, perkasa dan luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya lagi lewat peristiwa ini, ya, bisa dikatakan bahwa Yesus tidak pernah terlambat. Maka Yesus jamin kehidupan anak-anaknya dengan firman Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Karena tidak ada seorang bapa yang memberikan batu kepada anaknya ketika dia meminta roti, atau ular ketika dia meminta ikan. Engkau saja yang jahat tahu memberikan hal yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Itu kata firman Tuhan saudara. Jadi jangan ragukan Tuhan. Kalau kita terlalu meragukan Tuhan, berarti kita kurang mengenal Tuhan. Kita harus berdoa lagi, Tuhan aku ingin mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam. Dan lewat pembacaan firman, lewat doa yang banyak, lewat puasa, lewat penyembahan, saudara akan lebih dekat dengan Tuhan. Ini harus ditempuh saudara ya. Nah, jadi karena Yesus penguasa alam semesta, tidak ada yang mustahil. Yesus baik, tidak pernah terlambat. Maka sekali lagi, janganlah takut, tapi percayalah. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan. Biar firman itu berkuasa atas hati pikiran roh saudara, supaya saudara berbahagia. Kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari nyanyian 37A, Batu Karang yang Teguh. Yesus adalah batu karang, saudara. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa yang menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah-Mu. Yang kedua, walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Pengakuan iman. Saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 11 ayat yang ke-36 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan, dan kami menghimbau untuk saudara-saudara jemaat yang masih menyimpan persembahan ibadah di rumah, kami himbau untuk diantarkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut dengan pujian dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru di rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada
Saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa yang kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kita berdoa, mari. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa untuk firman-Mu, biar Engkau meteraikan dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya Tuhan mereka punya iman yang tidak naik turun, tapi konsisten terus naik, dan mereka tidak pernah takut menghadapi apapun juga, karena Yesus lebih besar dari segala-galanya, karena Yesus setia, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, Tuhan Yesus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, menjamin kehidupan anak-anaknya. Terima kasih. Ajarkan kami percaya Yesus dengan iman yang supranatural, bukan iman yang biasa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk para majelis yang sudah melayani. Ya Tuhan, baik yang menjadi organis, mimbar 2, pengantar Alkitab, atau doa konsistori, ya Tuhan, pengguna Infokus dan juga kantoria, semua yang terlibat dalam pelayanan, pendoa-pendoa, Engkau berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, dalam COVID-19 ini, kiranya ya Tuhan anak-anak-Mu tetap kuat mencari Tuhan, dan lindungi mereka daripada yang jahat, sehingga COVID-19 tidak menyentuh mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana pos pelayanan Bali yang akan ibadah tanggal 2, Engkau berkati, tanggal 9 juga Engkau berkati. Terima kasih, kehendak-Mu yang jadi. Kami juga berdoa, ya Bapa, untuk Ibu Tahayan di kampung halaman yang mungkin dalam persiapan pulang, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, Mbah Sutini yang tangannya jatuh dan patah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Pak Sutiman, Pak Welman maupun Pak Simanjuntak, semuanya Engkau sembuhkan dari stroke mereka. Seluruh majelis yang sudah melayani siang dan malam, pagi dan petang, semua Engkau berkati. Semua pengurus Engkau berkati, baik pengurus komisi sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum ibu, kaum bapak, maupun juga lansia, musik gereja, rumah tangga, diakonia, panitia pembangunan, maupun juga ya Tuhan koster dan juga admin kami, ya Tuhan, pegawai administrasi, semua Engkau berkati. Dan Tuhan, jemaat GKO yang belum bekerja, Kau berikan pekerjaan, yang miskin Engkau perkaya, yang belum punya anak Kau berikan anak, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang pergumulan ekonomi Engkau tolong. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Letakkan di hati kami kesehatian dan takut akan Tuhan. Jangan ada perpecahan di antara kami. Semua roh pemecah belah, roh gosip, kami hancurkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Hancur, 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 hancur. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa, ya Bapa, untuk Indonesia pulihkan dari segala kesulitan ekonomi. Berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan anggota MPR, DPR, DPRD, para menteri, ya Tuhan, Angkatan Laut, Darat, Udara, semua Engkau berkati. RT, RW, Lurah, Camat, ya Tuhan, maupun juga Bupati, Wali Kota, untuk semua menopang Presiden Joko Widodo, dan juga ya Tuhan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan kami memberkati semua pulau di Indonesia menjadi milik Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus berdoa, berjuang bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, ya Bapa. Sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Dan biar badai menyerang. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindungan.